dan semua dikendalikan. Nah, hari ini saya kira dalam beberapa periode pemilu kita diperhadapkan dengan politik elektoral yang sangat jauh dari nilai demokrasi. Pertanyaan saya sederhana, ketika politik transaksional itu menjadi satu proses yang terjadi dalam politik pemilu kita, maka hampir bisa saya pastikan banyak beban yang terpilih antara pembangunan manusia dan pembangunan fisik. Siapa yang menguasai sistem, dialah yang menentukan corak kultur sosial. Karena corak kultur sosial itu adalah produk dari sistem. Maka jika engkau ingin menciptakan corak kultur sosial di suatu daerah, maka you harus lebih menguasai. Karena corak kultur suatu daerah, komunitas itu adalah produk dari sistem. Mama mengajarkan kita historis material, bukan situasi yang mengendalikan kita, tapi kitalah yang mengendalikan situasi. Dengan pemimpin itu memang harus digembleng dia dalam proses baik kejiwaannya, baik dia soal rasa dan empatinya, dia harus melalui proses pematangan. Iya, kalau merespon pernyataan itu, sebelum saya merespon itu, terlebih dahulu kita biar untuk memahami soal demokrasi ini, bahwa sebenarnya substansi demokrasi itu kan memberikan otoritas penuh terhadap rakyat yang memberikan harapan terhadap pemimpinnya. Kira-kira seperti itulah esensi dari demokrasi yang kita pilih hari ini sebagai jalan proses elektoral di Indonesia. Kalau perkembangannya sampai per hari ini, riwayat demokrasi kita kan sebenarnya sudah diuji dan banyak sistem atau proses sudah kita lalui. Contoh umpamanya dari Orde Lama, Orde Baru, lalu setelah itu reformasi. Itu banyak wujud yang berubah. Contoh di Orde Lama itu pertarungan ideologis. Pertarungan ideologis itu waktu itu yang muncul itu hanya 3. Ada nasionalis yang simbolnya PNI, ada komunis yaitu PKI, ada golongan keagamaan itu Masyumi. Nah, itu pertarungan corak waktu itu politik elektoral, itu pertarungan ideologis di zaman Orde Baru. Setelah itu masuk zaman Orde Baru dipimpin oleh Soeharto. Soeharto itu waktu itu hanya ada 3 partai, PDI, P3, dan Golkar. Nah, semua waktu itu elektoral dikondisikan oleh kekuatan yang namanya presiden, yaitu Soeharto. Di luar partai ini tidak ada pilihan lain yang mewakili semua masyarakat, yang dianggap beliau 3 partai ini mewakili semua masyarakat Indonesia. Dan semua dikendalikan. Kalau zaman Soeharto, sebelum pemilu kita sudah pastikan siapa menang. Pasti Golkar yang menang. Di zaman Soeharto selama 32 tahun. Lalu masyarakat bereaksi atas keotoriterannya di semua segmen, maka
yang dipelopori mahasiswa, timbullah yang namanya gerakan reformasi yang menolak situasi itu. Kita kenal reformasi. Reformasi itu pokok-pokok tuntutannya itu adalah soal KKN, otoriter dan lain-lainnya itu. Lalu kita masuk di zaman yang baru. Atas nama demokrasi, maka kebebasan masyarakat itu harus dijamin. Maka setelah reformasi terbentuklah yang namanya politik banyak partai waktu, sangat banyak waktu reformasi. Siapapun bisa mendirikan partai. Lalu setelah itu baru kita ketemu di pertanyaan tadi itu, apakah hari ini kita bisa memastikan sampai kapan ini politik uang. Nah, hari ini saya kira dalam beberapa periode pemilu kita diperhadapkan dengan politik elektoral yang sangat jauh dari nilai demokrasi. Pada faktanya per hari ini mulai dari semua tingkatan namanya politik uang itu tidak bisa kita nafikan bahwa atau tutup mata dengan situasi hari ini bahwa uang itu adalah bagian dari salah satu faktor penentu yang namanya pemenang. Nah, ketika kita berbicara soal politik uang itulah wajah politik elektoral kita hari ini yang liberalistik yang justru menjauhkan nilai demokrasi itu dan produknya. Pertanyaan saya sederhana, ketika politik transaksional itu menjadi satu proses yang terjadi dalam politik pemilu kita, maka hampir bisa saya pastikan banyak beban yang terpilih. Bebannya apa? Yang terpilih ini harus memulangkan namanya modal. Lalu yang kedua, tujuannya parlemen itu adalah bagaimana memikirkan. Ada 3 poin tujuan parlemen itu. Soal bagaimana mengawasi, budgeting, lalu melahirkan kebijakan, undang-undang. Pertanyaan saya, apakah harapan masyarakat terhadap parlemen itu atau wakilnya di legislatif semua tingkatan akan terwujud penuh? Saya hampir nggak yakin. Karena apa? Karena dia punya psikologis untuk memulangkan yang namanya modal tadi itu. Kita hitung umpamanya, berapa sih gaji DPRD, lalu yang dikeluarkan berapa budgetnya. Hitung-hitungan taktisnya seperti itu. Maka dia akan ada beban. Nah, kembali tadi pertanyaannya secara singkat. Sejarah mengajarkan kita, semua zaman, semua era punya masa. Semua orang punya masa. Dan saya hampir meyakini bahwa zaman politik uang itu akan berlalu dengan catatan harus ada tenaga postulat penggerak untuk merespon situasi ini, atau ada kekuatan atau kesadaran massa di golongan apapun yang menyatakan sikap bahwa mereka menolak situasi ini. Kira-kira seperti itu, Mas. Jadi memang kita rasakan ya dampak banjir itu, bahkan daerah wilayah Panjang ya sudah memakan korban ya. Memang hari ini sebenarnya kita disadarkan kita luput. Mudah-mudahan ini menjadi koreksi terhadap pemimpin daerah. Banjir ini mengingatkan bahwa soal tugas pemimpin ini adalah mengawal roadmap-nya pembangunan, baik pembangunan fisik dan juga pembangunan soal sumber daya. Itu nggak bisa dihilangkan karena itu harus berbanding lurus antara pembangunan manusia dan pembangunan fisik. Kalau pembangunan fisik kita yes, tapi kalau kemarin kita dikejutkan, bahkan kita nggak menduga, bahkan separah itu Bandar Lampung mengalami yang namanya banjir. Kita hari ini ketika sudah hujan, itu sudah kita pastikan Bandar Lampung itu hampir kita pastikan pasti banjir, kira-kira begitu. Nah, justru di sini maksud saya, kalau pertanyaannya apakah dampak politik uang mempengaruhi, sudah pasti. Kenapa saya bilang? Itu tadi, bahwa kalau prosesnya hari ini politik elektoral merupakan bagian dari
transaksional, maka saya hampir yakin produknya juga itu saya nggak mengeneralkan, tapi itu punya beban psikologis terhadap dirinya dan masa lalunya di situasi proses itu. Maka fokus dia terhadap roadmap pembangunan di wilayah yang dipimpin, maka itu akan terganggu, bahkan tercabut dari sebenarnya posisi dia sebagai pemimpin itu kan sebagai pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat itu konkret loh. Pelayan masyarakat itu adalah bagaimana memparalelkan antara pembangunan fisik dan pembangunan sumber daya manusia, yang ujungnya muaranya sebenarnya soal kesejahteraan rakyat. Tapi kalau kita hubungkan kalimat itu dengan proses transaksional soal politik uang, rasa-rasanya saya hampir pesimis. Kira-kira seperti itu. Kalau politik tangan besi, saya kira itu bukan solusi. Karena apa? Politik tangan besi itu ibarat politik tangan besi itu kan dia punya power, kekuatan yang penuh untuk mengendalikan simpul-simpul kekuasaan. Contoh kita konkretkan umpamanya di salah satu pemerintahan kabupaten kota namanya. Kalau bupatinya itu punya kepentingan dalam kontestasi politik, maka dia akan menggunakan titik-titik instrumen-instrumen kekuasaan untuk mendorong kepentingannya. Contoh konkret itu, seorang bupati atau wali kota yang punya kepentingan dalam kontestasi, dia hampir mungkin tidak akan menghindarkan namanya perangkat-perangkat di bawahnya, karena ada relasi kekuasaan. Ketika ada teori relasi kekuasaan, kekuasaan yang paling terendah pasti tunduk terhadap kekuasaan yang di atasnya. Itu teori relasi kekuasaan. Maka ketika yang pemimpin yang masih berkuasa, taruhlah wali kota atau bupati yang masih berkuasa, itu pasti menggunakan atau imannya pasti tergoda untuk menggunakan instrumen-instrumen itu, karena dia harus menang. Nah, hubungannya dengan tangan besi itu justru bukan antitesa dari politik uang. Justru saya mengatakan saya harus berbicara bahwa saya meyakini, walaupun indikator-indikator hari ini belum ditemukan ya, tapi riwayat mengajarkan, sejarah mengajarkan bahwa semua zaman punya masa. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kelompok-kelompok masyarakat yang masih berdiri di atas nilai dari demokrasi itu harus menyuarakan ini, harus melakukan gerakan untuk menolak atau merespon bahwa situasi yang seperti ini itu harus dihentikan. Apa contoh konkretnya? Yang pertama, Pak, menciptakan simpul-simpul pengorganisiran, melakukan penyadaran terhadap masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat harus mengerti betul hari ini proses atau nilai-nilai demokrasi sesungguhnya itu seperti apa. Itu harus dilakukan. Karena apa? Karena objek sebenarnya dalam politik elektoral hari ini adalah memberikan mandat terhadap rakyat menentukan pemimpinnya siapa. Karena mereka yang punya hak. Lalu objek kita untuk melakukan penyadaran adalah masyarakat itu sendiri. Kalau kita berbicara soal politik, kan orang-orang yang memilih jalur perjuangan lah ya, jalur perjuangan di politik, pasti di belakangnya atau di otaknya pasti ada ide dan gagasan yang dia bawa. Maka dengan kesadaran itu dia memilih untuk mempraksiskan ide dan gagasannya itu. Salah satu instrumen adalah partai politik ketika masih belum. Karena partai politik itu adalah memproduksi yang namanya pemimpin. Itulah dapurnya menciptakan pemimpin. Mau di legislatif, kita bicara sekarang legislatif itu harus direkomendasikan namanya partai politik. Sampai umpamanya mau caleg, itu harus tanda tangan ketua partai. Mau jadi presiden, itu harus rekomendasi partai politik. Mau jadi bupati harus rekomendasikan partai politik. Di semua tingkatan pasti partai politik. Nah,
Artinya apa? Orang-orang yang menentukan jalan perjuangannya di partai politik, dia adalah ingin menjadi pemenang. Goalnya ya. Goalnya menjadi pemenang, goalnya. Nah, banyak sebenarnya motivasi, banyak juga motif atau dorongan. Nggak semua sebenarnya orang yang terjun partai politik itu harus jadi DPR. Nggak semua juga. Banyak juga orang yang berinteraksi dengan partai politik itu hanya memperkuat koneksinya. Contoh banyak ada pengusaha. Pengusaha itu terjun atau berinteraksi dengan partai politik. Dia hanya ingin mengamankan soal usahanya. Nggak mesti dari DPR, tapi dia berinteraksi dengan partai politik. Ada juga yang memperbanyak koneksi aja untuk kepentingan dirinya. Tapi yang organik seperti aktivis-aktivis umpamanya, aktivis-aktivis yang pasti tidak semudah ini, yang punya gagasan, dia hampir saya yakini ketika masuk partai politik, dia pasti bercita-cita ingin jadi pemenang. Pemenang dalam artian ketika dia umpamanya taruhlah dia sebagai calon anggota legislatif. Yang angan-angan dia apa? Ya angan-angan dia bahwa suatu saat ide dan gagasan saya ini saya akan praksiskan melalui yang namanya parlemen. Kira-kira. Maka dia harus duduk di situ untuk mempraksiskan ide dan gagasan dia. Terserah ide dan gagasan ini seperti apa. Karena apa? Karena hampir rata-rata SOP-nya aktivis ketika dia sudah beralumni dari mahasiswa. Teori yang paling sederhana yang dimiliki mereka adalah untuk mempraksikan ide dan gagasan ini itu adalah kekuasaan. Kekuasaan itu apa aja? Ya parlemen, eksekutif. Itu sederhananya. Maka dia harus sampai di situ. Kalau bahasa kita itu bahwa situasi sosial, corak sosial, kultur sosial itu dipengaruhi dari sistem. Siapa yang menguasai sistem, dialah yang menentukan corak kultur sosial. Karena corak kultur sosial itu adalah produk dari sistem. Nah, yang menciptakan sistem itu adalah penguasa. Maka jika engkau ingin menciptakan corak kultur sosial di suatu daerah, maka you harus jadi penguasa. Karena corak kultur suatu daerah, komunitas itu adalah produk dari sistem. Jadi begini, kalau kita perhadapkan antara perang ideologis dengan perang uang, sebenarnya di negara-negara lain juga, contoh di Amerika itu cuma 2 partai, yang semua itu secara ideologis itu punya haluan yang berbeda-beda. Contoh Partai Demokrat umpamanya dengan Partai Republik yang mengakomodir seperti ini, itu kan sebenarnya ideologi itu sebenarnya kan ideologi yang menjadi patron masyarakat yang setuju dengan itu. Kira-kira. Nah, kalau kita perhadapkan sebenarnya lebih efektif mana politik uang dengan perang ideologi. Hari ini kalau kita berbicara soal fakta di Indonesia ya, hampir tuntas sebenarnya pertarungan ideologis. Itu diselesaikan di zaman Orde Lama. Waktu itu tarik menarik, walaupun dipengaruhi dari dunia sebenarnya, antara ada komunis, ada nasionalis, ada agama kayak gitu. Itu sebenarnya kan sudah tuntas. Maka final ketika Orde Baru yang melahirkan namanya Undang-Undang 45 dan Pancasila, itu sudah final sebenarnya pertarungan ideologi. Bahwa kita itu tidak berdiri di atas kaki kita bukan di atas komunis. Kaki kita juga nggak berdiri di atas liberal atau kapitalis. Kita adalah Pancasila. Yang disebut Bung Karno adalah sosialisme Indonesia. Itu sebenarnya ideologi kita dan itu final. Nah, hari ini wujud atau corak politik elektoral kita diperhadapkan yang kalau kata saya bilang kebablasan sebenarnya. Demokrasi itu ada bingkainya. Proses demokrasi itu nggak bisa tercabut dari akarnya. Akarnya itu apa?
akar dari demokrasi itu adalah memberikan kepercayaan penuh terhadap rakyat untuk menentukan siapa pemimpinnya. Ini sebenarnya harus dibingkai, ada bingkainya. Kalau hari ini kita bicara, ya ini liberal. Kalau saya melihat ini liberal. Kenapa? Karena kita kebablasan dari bingkai itu. Kita sudah pernah praktekkan waktu sebelum Undang-Undang Dasar di amandemen, bahwa presiden itu adalah mandataris MPR. Cukup presiden itu dipilih oleh MPR, karena mandat itu diberikan oleh MPR. MPR itu sebagai manifestasi dari suara rakyat. Kita sudah alami itu. Tapi setelah ini kita kebablasan. Siapa aja bisa sekarang ini menjadi menjadi bagian dari pertarungan politik elektoral per hari ini. Nah, pendapat saya hari ini tidak berbanding lurus antara dengan fakta tidak berbanding lurus antara pertarungan politik uang dengan politik ideologi. Karena politik ideologi itu sudah tuntas. Kita berdiri di atas Pancasila. Nah, pilihannya sekarang politik uang yang hari ini, yang serta-merta bagi saya secara lahir batin saya menolak dengan situasi, dengan indikator-indikator yang ada ya. Hasilnya pasti tidak baik produknya ataupun dalam prosesnya. Coba tunjukkan satu orang sekarang bagian dari pemenang itu, hampir saya yakini 99,9% sekarang dari DPRD kabupaten kota sampai RI, eksekutif dari kabupaten kota, bahkan kepala desa sekarang. Dalam pertarungan pemilu, siapa yang tidak mengeluarkan uang? Walaupun sedikit ya. Mau dari berapa kisarannya? Jadi kalau pertarungan politik uang ini, saya kira ini segera diselesaikan. Yang pertama, kalau untuk adik-adik yang memilih jalan aktivis lah, utamanya di zaman kita sekarang ini, Bang ya. Ya, yang aktivis hari ini. Kalau aktivis ini kan, jadi kalau aktivis itu otak kritisnya itu masih hidup. Nah, otak kritis itu kan dia bisa melihat, merespon situasi yang dia tidak terima pasti dilawan. Itu namanya otak kritis. Jadi kesadaran kritis dia itu masih ada. Nah, hari ini sebenarnya justru ini tantangan terhadap teman-teman aktivis muda yang memilih jalur perjuangannya di partai politik atau terlibat langsung di politik. Tantangannya apa? Ada teori mengatakan seperti ini. Kalau metode berpikirnya Marx mengajarkan kita historis material, metode berpikir. Bukan situasi yang mengendalikan kita, tapi kitalah yang mengendalikan situasi. Dengan responnya apa? Respon apa? Ketika kita umpamanya aktivis muda diperhadapkan dengan politik elektoral hari ini yang mereka tolak sebenarnya. Mereka tolak. Politik uang ini pasti tolak, kan nggak baik. Kalau mereka tolak seperti itu, maka ini sebenarnya momen yang paling pas untuk hadir di situasi ini dengan catatan melakukan gerakan-gerakan untuk melawan atau merubah situasi ini. Sederhana aja, ketika mereka membawa kesadaran penuh, dia harus menggetok tularkan soal bagaimana demokrasi sesungguhnya. Terhadap siapa? Terhadap masyarakat. Kalau ada umpamanya penguasa atau kekuasaan yang membiarkan situasi ini, ya pasti berhadapan-hadapan pada pilihan terpahit. Apakah itu sudah dilakukan? Ya harus, demi kebaikan bangsa dan negara. Proses demokrasi pernah kita lakukan, pernah. Waktu 98 siapa? Teman-teman mahasiswa itu yang menolak bagaimana kokohnya kekuatan Soeharto yang otoriter semua bisa dikendalikan dan segala macam. Itu mahasiswa merespon
kami tidak mau lagi ada KKN, kami mau seperti ini. Itu berhadapan dengan penguasa. Artinya apa? Bahwa indikator atau faktor-faktor yang mempengaruhi situasi ini adalah ada objek, masyarakat. Masyarakat per hari ini ketika berhadapan dengan pemilu, data membuktikan kita itu, contoh di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung itu partisipasi publik itu, partisipasi pemilih itu 51%. Yang 49% itu kemana? Tidur kali. Nah, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi mereka. Yang pertama, faktor pertama, ya mungkin mereka berpikir tidak ada gunanya pemilu. Yang kedua, dia berpikir pemilu ini tidak berdampak langsung terhadap kehidupan saya. Akhirnya apatis. Dan dia tidak terlibat penuh lagi menentukan siapa pemimpinnya. 49.000 Bapak. 49%. Hampir Tidak hadir. Kemana semua ya? Nah, artinya apa? Artinya ini menjadi tantangan kita, aktivis-aktivis muda, untuk merespon situasi. Segera menambah, kalau bahasa saya itu menambah tenaga-tenaga postulat penggerak bahwa ini harus dilawan. Yang kedua, kalaupun terindikasi atau terkonfirmasi ada kekuasaan yang atau sistem yang menciptakan situasi demikian, ya harus ada. Yang pertama begini, yang pasti pemimpin itu salah satu kriteria pemimpin itu kita harus paham dulu. Pemimpin itu tugasnya itu adalah untuk memimpin, mengayomi. Tugas pertama yang bisa dilakukan dia adalah harus mampu dia menunjukkan tujuan kita kemana. Pemimpin itu tidak akan ragu atau harus bisa meyakinkan pengikutnya kita ini sebenarnya mau kemana, negara kita ini mau kemana, titik tujuan itu harus jelas. Kalau kata Bung Karno itu, dalam satu hari itu 1001 strategi bisa berubah, tetapi tujuan itu tidak bisa berubah. Artinya itu dulu. Lalu yang kedua, ketika dia seperti itu, dia harus bisa menangkap suasana kebatinan masyarakat. Masyarakat itu apa? Masyarakat itu kan banyak lapisan. Nah, dalam semua strata sosial, dia harus bisa menangkap suasana kebatinan masyarakat. Karena itu sebenarnya yang mau diperjuangkan. Itu jelas kok di Undang-Undang Dasar 45. Tujuan kita adalah untuk menjaga kesejahteraan umum, kesejahteraan bawah. Nah, kesejahteraan itu apa? Kesejahteraan itu baik dari fisik, dari sumber daya dan segala macam itu harus bisa dituntaskan. Yang ketiga menurut saya yang tidak kalah penting. Ya pemimpin itu memang harus digembleng dia dalam proses baik kejiwaannya, baik dia soal rasa dan empatinya, dia harus melalui proses pematangan sebelum dia menjabat sebagai pejabat publik, karena dia akan kembali ke batin itu, ke situasi itu. Nah, kalau orang itu dijauhkan dari situasi yang sebenarnya, maka dia akan berbicara itu di luar fakta-fakta yang terjadi di masyarakat, di luar suasana kebatinan masyarakat. Nah, dalam prosesnya maka disebut di dalam situ sebenarnya jalan terjal aktivis itu sebenarnya kalau bahasa itu perikoloso, nyerempet bahaya, gitu. Kalau kita itu sudah memilih umpamanya jalan perjuangan kita harus terlibat penuh di partai politik, maka dia punya proses dia. Waktu mahasiswa berorganisasi dia, waktu mahasiswa diberi dinamika di kampus dengan komunitas entitas yang sama. Setelah alumni, ketika dia masuk partai politik, maka dia juga digembleng di situ, dididik seperti itu. Agar apa? Agar besok
ketika dia menjadi pejabat publik, dia satu rasa kebatinannya dengan apa yang dialami selama dalam proses pengumplengan itu. Itu nggak bisa dipisahkan, karena pemimpin itu harus mengerti betul namanya suasana kebatinan masyarakat. Jadi 3 kriteria itu menurut saya, proses dan soal kriteria pemimpin. Bung Karno itu riwayatnya sangat panjang. Ketika dia bermahasiswa, habis itu mendirikan partai politik, lalu sering dipenjara dan segala macam karena dia punya tugas ideologi dan ini segala macam. Tapi Bung Karno itu dia mampu menunjukkan kita ingin merdeka. Itu kan tujuannya waktu itu. Cuman satu tujuannya. Kita pengen merdeka, terus jelas. Nah hari ini juga pemimpin itu harus bisa menegaskan kita mau kemana, negara kita mau kemana. Nah kalau umpamanya instan, namanya instan. Instan itu beda Bapak. Kalau instan itu dengan, jadi matangnya itu rasanya antara yang instan dengan yang alami itu rasanya pasti beda. Ini bicara soal rasa. Dan begitu juga dengan pemimpin, karena dia pasti jauh dari soal suasana kebatinan masyarakat yang dipimpinnya.